C20 apa ada yang salah dengan ucapanku? Ceklek. Anita datang untuk bertemu dengan semua desainer yang ada di dalam ruangan itu, terlebih lagi Laura. Ada apa Anita? Laura bangkit dari tempat duduknya, menghampiri Anita yang berdiri di ambang pintu. Pagi ini, Pak Adi pergi untuk mengikuti rapat di perusahaan tetangga. Pak Adi juga ada tender minggu depan. Dengan syarat perusahaan kita harus mencapai statistik desain harus meningkat, dan tidak boleh kalah dalam pemilihan desain terkemuka. Ada 10 perusahaan yang bergabung, salah satunya perusahaan Pak Aldo, dan juga perusahaan Argadana. Ujar Anita. Pak Aldo dan Argadana. Ulang Laura. Benar, tapi bukankah Sandrina putri dari Pak Argadana? Bisik Anita yang melirik ke arah Sandrina, yang sedang fokus pada pekerjaannya. Bukankah Aldo mengambil desain dari Purna? Menurut informasi sih, Pak Adi akan bekerja sama dengan Pak Andara, keduanya kan sahabat. Ujar Anita kemudian. Jadi, apa yang bisa ku bantu? Kamu perlu memilih beberapa orang yang menurut kamu berbakat dalam hal ini. Tugas Anita memberikan lembaran desain yang diminta oleh penyelenggara. Aku mengerti, aku akan memilih Azizah, Kinan dan juga Lastri, mereka bisa diandalkan. Kenapa tidak dengan Sandrina? Tidak ada yang cocok bekerja sama dengan dia, aku takut itu akan menghambat semuanya. Baiklah, kamu bisa menghandle semuanya. Semua pekerjaan itu, aku serahkan kepadamu. Oke. Anita segera pergi meninggalkan ruangan tersebut. Laura membagikan satu persatu lembaran tema desain yang diberikan oleh Anita barusan. Punyaku mana? Tanya Sandrina. Kita hanya punya 3 orang saja, dan itu semua sudah lengkap. Pungkas Laura yang kembali ke mejanya. Tapi dia orang baru, bagaimana bisa kamu mempercayainya? Sandrina menatap geram ke arah Azizah, semakin besar kebenciannya terhadap Azizah. Tapi kerja keras dia membuahkan hasil, tidak penting dia orang baru atau orang lama, tapi, apa yang dia lakukan sudah menunjukkan kalau dia berbakat, dan saya sudah putuskan kalau dia berhak mendapatkan kesempatan ini. Terserah kamu saja, jangan menyesal di kemudian hari. Cibir Sandrina yang kembali duduk, lalu menatap layar ponsel mendapatkan pesan masuk dari sang kakak. Mau kemana kamu? Ini belum waktunya jam istirahat. Aku pergi untuk menemui seseorang. Blam. Sandrina membanting pintu, Laura hanya menghela nafas, lalu ia melirik ke arah Azizah yang nampak diam saja menanggapi perkataan Sandrina. Apa kamu baik-baik saja? Bu, apa tidak seharusnya tugasku diberikan kepada Sandrina saja? Saya merasa tidak pantas untuk menerima kesempatan ini. Kamu jangan terlalu memikirkannya. Aku sudah putuskan kalau kamu yang aku pilih, kinerjamu baik, apa salahnya kamu mengambil kesempatan ini? Akan saya usahakan yang terbaik, Bu. Semangat. Azizah tersenyum, saat melihat Laura memberi semangat kepadanya. Di lobi kantor Purna, Bella datang untuk menemui Sandrina. Kak, kamu baru tiba. Iya, aku mengambil penerbangan malam. Darilah ke sini tidaklah lama. Bella menyeruput kopi yang ada di tangannya. Bagaimana? Tanya Bella kemudian, setelah Sandrina duduk. Bagaimana apanya? Istri Kak Satria kerja di sini, satu ruangan denganku, menyebalkan sekali. Geram Sandrina yang duduk dengan kaki menyilang, menampakkan hampir seluruh paha mulusnya terlihat. Wat, telat, ketus Sandrina. Meledek sang kakak yang terkejutnya sudah melewati notasi yang seharusnya. Aku sudah tahu, Tante Astuti yang beritahu, makanya aku kembali, aku punya permintaan khusus untukmu. Apa? Sandrina melihat sang kakak yang tersenyum licik, sembari meletakkan cangkir kopi miliknya. Asteris asteris asteris. Satria sedang menerima panggilan dari seseorang yang diyakini klien baru. Orang itu mengajak Satria untuk bertemu sore itu juga, karena mereka sama-sama akan bersaing dalam tender yang akan datang. Ceklek, Pak, ini berkas yang Anda minta. Anita langsung menghampiri meja Satria. Baik, kita bisa bertemu di jam 16.20, jadwal saya kosong.
Baiklah, selamat siang. Lanjut Satria, lalu menyimpan kembali ponsel di atas mejanya. Berikan, Anita memberikan berkas yang ada di tangannya kepada Satria. Pria itu segera memeriksanya. Bagaimana? Apa tanggapan Laura tentang tema desain? Belum ada tanggapan, tapi mereka sudah menerimanya, dan sepertinya saat ini mereka sudah membentuk tim. Bagus, pastikan semua berjalan dengan lancar, jangan biarkan mereka terkendala dengan apapun. Baik Pak, setelah Satria menandatangani berkas itu, Anita mengambil kembali berkas tersebut dan membawa bersama dengannya. Jam istirahat tiba, karena Laura memiliki pekerjaan lain, jadi dia tidak bisa pergi bersama dengan Azizah saat jam istirahat. Terpaksa Azizah pergi sendiri. Ia merasa nyeri di bagian sensitifnya, karena baginya ini pertama kali setelah kejadian 2 tahun yang lalu. Azizah berjalan dengan begitu pelan, ia melewati ruang makan siang CEO dan direktur. Dari dalam ruangan itu, Satria melihat ke arah Azizah. Pria itu ingin memanggilnya, namun, ia mengurungkan niatnya saat melihat Anita datang menemuinya. Azizah melewati lobi, dan juga keluar dari tempat itu. Azizah, mau pergi sama? Ajak Kinan, saat melihat Azizah yang celingak-celinguk melihat sekitaran tempat itu. Boleh, sahut Azizah. Kita makan siang di restoran depan itu, di sana menunya enak-enak. Tukas Kinan, Azizah hanya nurut saja. Tiba di depan restoran itu, Kinan langsung masuk untuk mencari tempat duduk yang sudah hampir penuh. Meow, meow, meow. Langkah kaki Azizah terhenti, saat mendengar suara kucing, wanita ini segera menoleh dan mencari sumber suara kucing. Meow, meow. Suara itu mulai terdengar lagi, sampai tiba Azizah menemui kucing itu. Benar saja, kucing tersebut sedang meminta tolong, dengan kakinya yang masuk ke lubang aliran air kotor yang ada di pinggir jalan. Sayang, ucap Azizah, sembari membantu kucing yang tersangkut di dalam lubang itu, dan ia segera menolongnya. Maaf, itu kucing saya. Seru seseorang yang berdiri di belakang Azizah. Wanita ini segera menolehnya. Saya hanya menolongnya. Tadi kakinya masuk lubang itu, sembari melihat ke arah samping. Terima kasih, ucap pria itu dengan ramah. Azizah memberikan kucing tersebut kembali kepada pemiliknya. Saya permisi dulu. Tunggu. Pria itu kembali menghentikan Azizah. Saya Johan, kamu. Pria itu mengulurkan tangannya. Azizah menangkup kedua tangannya. Saya Azizah. Permisi. Azizah segera masuk ke dalam restoran itu, dan menghampiri meja Kinan. Dari mana saja kamu? Aku pikir kamu sudah kembali ke Purna. Maaf, Azizah langsung duduk di depan Kinan. Aku tidak tahu seleramu, tapi aku sudah memesan nasi kuning untukmu. Terima kasih, aku bisa memakannya, ujar Azizah yang langsung melahap makanan yang sudah dipesan oleh Kinan. Hai, kita bertemu lagi, bisakah aku gabung? Tentu saja silahkan. Kinan langsung menyuruh Johan untuk duduk, padahal Azizah keberatan dengan hal itu. Halo Bu, baik Bu, saya segera ke sana. Kinan menyimpan kembali ponsel di dalam saku blazernya. Azizah, aku tinggal enggak apa-apa kan? Bu Laura memanggilku, ada hal penting yang mau ia bahas. Iya tidak apa-apa, aku juga sudah mau selesai. Aku duluan. Kinan langsung pergi meninggalkan restoran tersebut. Azizah yang merasa canggung duduk berdua dengan pria asing, akhirnya memilih untuk pergi juga. Maaf, Pak Johan, saya harus pergi. Ujar Azizah yang langsung bangkit dari tempat duduknya. Tanpa sengaja Azizah menjatuhkan map milik Johan. Azizah segera mengutip dan memberinya kepada Johan. Setelah itu, Azizah segera pergi meninggalkan restoran tersebut. Satria ataupun Azizah sama-sama sudah nyaman dalam menjalani keseharian mereka. Bahkan malam kedua mereka melakukan hal intim. Azizah tidak canggung lagi. Ia sudah merasa nyaman di dekat Satria, dan juga sudah mulai terlihat benih-benih cinta di antara keduanya. Mau sarapan di rumah atau di kantor? Seru Satria yang berdiri di depan Azizah. Satria memberikan dasinya untuk sang istri.
agar Azizah membantu memasang dasi untuk Satria. Terserah Mas saja, maunya di mana, saya makmum hanya mengikuti imam saja. Ujar Azizah yang tersenyum. Satria dapat melihat senyuman manis yang dipaparkan oleh sang istri saat Azizah belum mengenakan cadarnya. Kap, satu kecupan mendarat di kening Azizah, membuat wanita itu merona, dan lanjut Satria menyentuh kedua pipi Azizah. Aku ingin kita berdua pergi ke rumah sakit. Azizah membulatkan matanya, rumah sakit. Ulang Azizah, dibalas anggukkan oleh Satria. Lalu, Satria menuntun sang istri untuk duduk di tepi ranjang. Aku ingin kita berdua memiliki anak, aku ingin kita melakukan program kehamilan. Kamu tahu, keinginan terbesar dalam hidupku, dapat melihat dan mendengar tangisan baby yang dilahirkan oleh istriku, dan tentunya saat inilah waktu yang tepat untuk kita melakukan program kehamilan. Tukas Satria, memegang tangan Azizah dengan lembut, sesekali mengecupnya. Melihat Azizah hanya menundukkan saja wajahnya, dan dia tidak menanggapi ungkapan Satria barusan membuat Satria heran dan bertanya-tanya apa yang salah dengan ucapannya tadi. Apa ada yang salah dengan ucapanku? Tanya Satria. Azizah segera mengangkat wajahnya, lalu menatap sendu ke arah Satria. Kalau kita tidak berhasil, apa Mas akan menikah lagi? Satria terkejut dengan pertanyaan Azizah. Ia segera menarik tubuh Azizah dalam pelukannya. Sayang, kita hanya bisa berencana dan berusaha, tapi yang menentukan itu semua tetap Allah. Tidak ada salahnya kita berusaha. Apapun hasilnya kita harus bisa menerima dan terus bersabar. Jadi, apa kamu setuju kalau kita program kehamilan? Aku setuju Mas, semoga usaha kita membuahkan hasil. Azizah tersenyum. Satria menyeka buliran air mata yang hampir saja lolos di pelupuk mata Azizah. Di perusahaan Purna, Aldo sudah tidak sabar untuk menemui Satria, bahkan ia rela menunggu Satria hampir 2 jam lamanya di lobi. Dari jauh Aldo sudah melihat bayangan Satria bersama sang istri. Aldo segera bangkit dari duduknya. Aldo, gumam Satria yang mempercepat langkah kakinya, dan diiringi dengan langkah kaki Azizah. Sudah lama, tidak hanya 2 jam saja. Kamu berkata jujur atau sedang menyindirku? Tidak, aku tidak menyindirmu, aku berkata jujur, bahkan aku bisa menunggumu lebih dari ini. Tukas Aldo. Kita bicara di sana, sembari menuju kursi yang tadi ditempati oleh Aldo saat menunggu Satria tiba. Apa yang terjadi? Kamu terlihat begitu bahagia. Tentu saja aku bahagia. Desain yang kamu berikan benar membawa keberuntungan. Aku tidak menyangka kalau desain itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Pungkas Aldo. Orang yang harus kamu puji dan kamu ucap terima kasih ada di sini. Kalau bukan karena Azizah mungkin kamu tidak akan mendapatkan konsep desain sebagus itu. Benar, oleh sebab itu kedatanganku kemari ingin memberikan hadiah untuk kalian berdua. Ujar Aldo kemudian. Satria menaikkan satu alisnya. Ia curiga dengan kebaikan Aldo yang tiba-tiba. Langsung pada intinya, tegas Satria. Sabar bro, ketus Aldo. Lalu ia segera mengeluarkan 2 lembar kertas dan memperlihatkannya kepada Azizah dan Satria. Ini tiket honeymoon buat kalian berdua. Azizah membulatkan matanya, karena Aldo sudah tahu status dia dengan Satria. Kalian bisa menginap selama seminggu di Bali, semua fasilitas udah aku yang tanggung, dari makan sampai birak aku yang bayar. Ha. Aldo tertawa sangat keras membuat Satria geram. Lo niat enggak sih, kok sepertinya lo kayak maksa banget gitu. Gue serius, dan benar, ini free, gue yakin lo enggak mau free, tapi anggap saja ini hadiah pernikahan dari gue buat kalian berdua. Tukas Aldo sembari tersenyum, dan melirik ke arah Azizah. Jaga matamu. Satria menatap Aldo dengan tajam. Yaelah pak, biasa saja kali, orang cuma mau lihat doang, jadi, bagaimana lo terima apa enggak? Tanya Aldo lagi. Terserah Azizah, Aldo melirik sang istri, meminta pendapat Azizah tentang hadiah yang diberikan Aldo.
Aku mah terserah sama Mas saja, maunya bagaimana? Kalau itu jawabannya, berarti kalian sudah setuju, tukas Aldo, menyodorkan 2 tiket untuk Satria dan Azizah, lalu mengeluarkan 2 tiket lagi dari dalam saku jasnya. Itu, Satria menatap tiket yang ada di tangan Aldo. Ini untuk aku dan Bara, kami juga akan ikut, sudah lama kita tidak liburan bersama, setelah kamu putus dengan Bella. Satria berdeham saat Aldo menyebut nama wanita yang saat ini dibenci oleh Satria. Maaf, ucap Aldo, sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Aldo segera bangkit dari tempat duduknya, sembari membenarkan jas yang ia pakai. Kalau begitu aku pamit dulu, dan selamat untuk kalian berdua, semoga cepat diberi momongan. Azizah tersenyum, dan terlihat dari netranya, Satria menatap Aldo dengan datar. Biasa saja kali Pak ngeliatnya, nggak perlu itu biji mata sampai mau keluar begitu, aku juga sudah mau pergi. Aldo segera pergi meninggalkan Satria dan Azizah di lobi, sementara Azizah hanya tersenyum mendengar ucapan Aldo yang menyindir Satria. Ada apa? Kamu terlihat begitu senang, bisik Satria. Mas, ini di kantor, jaga jarak. Ketus Azizah, yang langsung pergi meninggalkan Satria di lobi. Pria itu pun tidak tinggal diam, ia juga segera mengejar sang istri yang sudah masuk lift. Kamu malu. Satria berjalan mendekat ke arah Azizah, sehingga membuat wanita itu menempelkan tubuhnya di dinding ruangan. Coba lihat sini, Satria mengangkat wajah Azizah yang menunduk malu, sehingga raut wajah Azizah kembali merona. Hari ini kamu terlihat begitu cantik, bisik Satria. Ting, lift terbuka. Azizah segera mendorong Satria menjauh. Ia takut ada yang melihatnya, namun, Satria hanya tersenyum saat melihat Azizah yang malu. Kenapa Azizah keluar dari lift CEO? Gumam Laura, yang tak sengaja melihat Azizah keluar dari lift bersama dengan Satria. Bu, Laura, sapa Azizah. Laura tersenyum ramah kepada Azizah. Bagaimana desain yang kemarin aku berikan temanya? Baru selesai 20% Bu. Tidak masalah, jangan terlalu terburu-buru, kita masih banyak waktu. Azizah hanya mengangguk, sembari mengikuti Laura untuk masuk dalam ruangannya.